Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini kita mau menyiapkan hati kita mau menyiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita mau berdoa bagi Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Terima kasih kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk hari yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada Tuhan di setiap rumah-rumah kami Yesus. Engkau yang mendengar puji-pujian kami Bapa. Kami mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami bersukaria, kami bersorak bagi Engkau Tuhan. Kami memberikan yang terbaik bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sepanjang ibadah kami ini kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Bersyukur buat anugerah-Mu.
Dengan serap hati
Oh, kami menyembah-Mu Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan Allah yang setia Tuhan. Betapa sangat indahnya Tuhan saat kami bersama dengan Engkau Yesus. Kami menghabiskan waktu kami Tuhan bersama-Mu Bapa. Kami masuk lebih dalam lagi Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Bapa. Dengan segenap jiwa kami Yesus, kami menyembah Engkau Yesus. Thank you Lord. Yes Lord Jesus. Bahwa hanya dekat dengan Engkau Tuhan, kami rasakan ketenangan Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Kami mencintai Tuhan diam dalam hadirat-Mu Bapa. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu
kami Bapa. Biarlah setiap puji-pujian kami Bapa menyenangkan hati Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Engkau berbicara Tuhan dalam hati kami Bapa. Berikan pengertian yang baru Tuhan tentang firman-Mu Yesus. Bawakan telinga kami Tuhan, bawakan hati kami Bapa. Kami mau mendengar Tuhan, kami mau haus, kami mau terpenuhi Tuhan dengan firman-Mu Bapa. Kami mau dikuatkan Tuhan, kami mau disembuhkan, kami mau diteguhkan Tuhan. Bahkan firman-Mu bekerja Tuhan pagi hari ini Bapa, memenuhi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, kiranya anugerah Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kita semua. Seluruh dan seisi rumah kita senantiasa ada di dalam lindungan Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin langsung saja mengajak kita semua membuka di Matius 25. Satu perikop, ayat yang pertama sampai 13. Saya akan bacakan di 2 ayat pertama saja, nanti selanjutnya saya akan menyampaikan dan akan membaca kembali ayat-ayat berikutnya. Demikian firman Tuhan, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Saudara, jadi Tuhan menyampaikan hal kerajaan sorga itu, katakan seumpama 10 gadis. Jelas kalau 10 gadis ini berbicara tentang, yang diilustrasi ini berbicara tentang gereja Tuhan, tentang umat Tuhan, tentang orang-orang percaya. Tapi ternyata di dalam ilustrasi ini Yesus menyampaikan orang-orang yang percaya itu ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Nah kita melihat ayat yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu dikatakan begini. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ya, gadis yang bodoh itu tidak membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai pria dikatakan di ayat yang kelima, tidak datang juga, mengantuklah mereka, semua lalu tertidur. Jadi kita melihat di sini, saya menyampaikan bahwa tadi saya katakan bahwa gadis-gadis ini adalah perumpamaan tentang kita orang percaya. Di mana ada orang percaya ini ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Yang bodoh tidak berjaga-jaga, yang bijaksana berjaga-jaga. Bagaimana berjaga-jaganya? Dia menyediakan cadangan minyaknya. Yang memang bijaksananya si gadis ini, yang ternyata saudara, mempelai pria itu lama tidak datang. Jadi mereka menunggu, akhirnya mereka mengantuk lalu tertidur. Jadi yang tertidur itu adalah gadis-gadis itu. Karena lamanya menunggu.
Tapi jelas, saudara, selanjutnya dikatakan tengah malam terdengarlah suara orang berseru mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Selanjutnya dikatakan begini saudara. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berilah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Nah kita melihat di sini saudara. Gadis-gadis yang bijaksana dia menyediakan minyak cadangan. Ketika mempelai wanita pria tidak datang-datang, mereka ngantuk tertidur. Tapi tiba-tiba datang ada orang yang berseru. Mempelai pria datang, song-songlah dia. Nah tugas 10 gadis ini, saudara menurut tradisi pernikahan di Yahudi, saudara, jadi ada mempelai wanita itu ada di rumah, di dalam rumah, di luar rumahnya atau di halaman di bagian depannya itu ada 10 orang yang akan menyongsong kedatangan mempelai pria. Baru nanti saudara orang-orang atau perumpamaan di dalam perumpamaan ini 10 gadis ini mereka bangun di suasana yang gelap, mereka tapi karena membawa pelita mereka terang bisa menerangi jalan, mereka bisa menyambut mempelai pria itu, sedangkan mempelai wanita tetap di rumah. Jadi nanti si mempelai pria itu akan dibawa datang atau disambut, dibawa untuk masuk ke dalam rumah untuk menyongsong mempelai wanita itu. Nah, saudara, kita melihat di sini. Poinnya di sini adalah dikatakan saudara bahwa perumpamaan ini, Yesus mengajarkan perumpamaan ini supaya gereja Tuhan senantiasa berjaga-jaga. Karena mempelai pria itu atau Yesus Kristus itu akan datang secara tiba-tiba. Saya ingin mengajak kita semua buka di Matius 24 ayatnya yang ke-42 dikatakan begini. Saudara, di Matius 24 ayatnya yang ke-42 dikatakan begini saudara. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sekali lagi. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tapi kita, saudara, kalau kita melihat di sini, saudara, Yesus mengatakan kita untuk berjaga-jaga karena kita nggak ngerti. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan ketika murid-murid bertanya kapan akan datang untuk kedua kalinya. Malaikat tidak tahu, anak manusia pun tidak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Saudara kalau melihat ini saudara. Yesus mengatakan di Matius 24 ayat 42 ini untuk kita saudara dan saya berjaga-jaga. Tapi Yesus mengatakan juga memang tentang tanda-tanda kedatangannya. Ada peperangan di mana-mana, ada bencana alam di mana-mana, kasih semakin dingin dan banyak tanda-tanda saudara. Yang tanda-tandanya itu saudara semakin kuat di akhir-akhir ini. Tanda-tanda itu semakin jelas di akhir-akhir ini. Tapi saudara, mungkin ada orang mengatakan, itu pun sudah terjadi dari masa lampau. Betul, saudara. Tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengatakan, bernubuat atau menyampaikan tentang pengajaran di 2000 tahun yang lalu. Saudara, di 2 Petrus 3 ada yang mengatakan demikian. Bahwa tentang kedatangan anak manusia kok sudah lama. Orang-orang tua kita sudah meninggal kok enggak datang-datang. Nah di ayatnya yang ke-9, saudara di 2 Petrus 3 itu dikatakan begini saudara. Ayatnya yang ke-9 dikatakan bahwa Tuhan saudara tidak lalai menepati janjinya. Tentang kedatangan Tuhan itu pasti. 2 Petrus 3 atau Petrus mengatakan bahwa aku Tuhan tidak lalai di ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian,
tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada orang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, Tuhan menginginkan bukan hanya orang Kristen saja yang binasa, Tuhan tidak inginkan ada, intinya begini, Tuhan tidak ingin seorang pun yang binasa. Nah, saya kalau ngomongin tadi Kristen binasa, saudara, karena kalau ngomongin Kristen berbicara agama atau mungkin KTP, tapi pengikut Tuhan yang sudah saya sampaikan berturut-turut nih tentang anak, tentang hubungan Tuhan dengan umatnya. Dia sahabat, dia anak, dia murid. Kemarin 2 kali berturut-turut saya menyampaikan tentang dia hamba, saudara. Itu apakah betul-betul kita hambanya, betul-betulkah kita anaknya, betul-betulkah kita murid Kristus, betul-betulkah kita sahabatnya. Jadi kekristenan sekali lagi bukan berbicara KTP, yang betul-betul memiliki hubungan, memiliki pemahaman, pengenalan akan Tuhan. Jadi tidak secara otomatis karena kita lahir dari orang tua Kristen. Jadi saya menyampaikan, saudara, untuk kita semua yang mengaku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, yang mengakui kita ini adalah muridnya, anaknya, sahabatnya, saudara, kita dikatakan harus berjaga-jaga. Karena Tuhan, saudara, ingin supaya kita itu diselamatkan. Nah, kalau ada, saudara, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, Tuhan juga ingin supaya tidak seorang pun binasa. Dikatakan di 2 Petrus 3 itu ayat 9. Nah, saudara, tapi saudara, kalau ngomong tentang kedatangan Tuhan dikatakan tadi tidak lalai. Artinya siap tidak siap, Tuhan tetap akan datang. Siap tidak siap, Tuhan Yesus tetap akan datang. Nah, saudara, kita melihat tadi dikatakan karena anak manusia atau Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya lama tidak datang-datang juga. Tadi dikatakan bahwa mempelai pria tidak datang-datang juga. Akhirnya mereka mengantuk lalu tertidur. Nah, saudara, dikatakan supaya kita, saudara dan saya, jangan sampai tertidur. Tuhan ingin supaya kita jangan sampai tertidur. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lengah, saudara. Di ayat yang ke-13 di Matius 25 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari manapun akan saatnya. Saudara, jadi Tuhan Yesus mengingatkan bahwa hari itu tentang kedatangannya kita tidak mengerti. Tapi kita, saudara dan saya, harus berjaga-jaga. Jangan sampai tertidur. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk kita supaya waspada. Jangan sampai tertidur, apalagi saudara tertidur terus bangun tidak memiliki cadangan minyak. Artinya memang kita didapati Tuhan, tidak beriman. Artinya kita didapati Tuhan jauh dari Tuhan. Saudara, 1 Tesalonika 5. Ya. Kita buka 1 Tesalonika 5 dikatakan begini, saudara. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ayatnya selanjutnya, sebab mereka yang tidur, dikatakan ayat yang ke-7, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang terakhir 10 dikatakan begini, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi kita melihat, di dalam keadaan kita tidur, di dalam keadaan kita berjaga-jaga, kita harus tetap terhubung dengan Tuhan. Jadi pada saat Yesus datang, kita tetap terhubung dengan Tuhan. Jadi saudara, kita, saudara dan saya diminta oleh Tuhan untuk senantiasa berjaga-jaga. Kenapa demikian, saudara? 1 Petrus 5 dikatakan begini, sadarlah dan berjaga-jagalah.
lawanmu si iblis berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu iblis berjalan keliling. Jadi setiap hari saudara, kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak siap sedia saudara, lawan kita akan menelan kita. Yaitu si iblis. Bagaimana cara menelannya? Dengan begitu banyak godaan-godaan yang menantang kita, yang bisa menjebak kita untuk masuk di dalam jebakan si jahat. Kita nggak bisa mengatakan kok lama datang akhirnya kita lengah. Tidak, kita harus tetap terhubung saudara. Kita menantikan kedatangan Yesus Kristus bukan berarti kita tertidur terlelap, artinya jauh dari Tuhan. Bangsa Israel di bawah kepemimpinan Nehemia saudara. Bangsa Israel di bawah kepemimpinan Nehemia, di Nehemia 4 ayat 17 dikatakan begini. Yang membangun di tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan. Jadi mengangkut dan melakukan pekerjaan dengan satu tangan. Dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Kita melihat saudara begitu banyak kegiatan kita. Ya, bekerja dan banyak hal supaya kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita. Tetapi di sisi yang lain juga kita harus siap atau terhubung. Seperti tadi 1 Tesalonika 5 ayat yang sebelum dikatakan bahwa ya betul, ayat yang sebelum dikatakan supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup untuk Tuhan atau bersama Tuhan. Sama di bangsa Israel pun di bawah kepemimpinan Nehemia begitu membangun tembok Yerusalem, saudara, tangan yang kanan mereka melakukan pekerjaan, tapi mereka siap tangan kiri memegang senjata sehingga kalau ada musuh siap untuk dilawan. Kita sebagai orang percaya dituntut untuk demikian. Kita tidak bisa mengatakan, wah sudah lama sekali janji tentang kedatangan Tuhan tapi tidak datang-datang. Ya sudah saya lalai saja, tidak bisa demikian. Ya kenapa saya harus lalai? Karena saya banyak pekerjaan, saya harus mencari nafkah dan lain sebagainya. Saudara, prajurit atau bangsa Israel melakukan pekerjaan dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. Mereka memegang senjata. Saudara bisa melakukan berbagai hal, pekerjaan untuk mencari nafkah dan atau bekerja atau belajar dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain bersama-sama saudara, kita juga harus tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita tidak akan lalai, kita tidak akan lemah. Karena orang-orang dikatakan yang menantikan Tuhan. Yesaya 40 dikatakan, tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Jadi menantikan kedatangan Tuhan bukan berarti kita bukan menjadikan kita lemah, tapi justru kita semakin diperbaharui, mendapatkan kekuatan baru. Kita akan seperti Raja Wala yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang saudara yang menantikan kedatangan Tuhan sesungguhnya dia harusnya semakin kuat. Karena mendapatkan kekuatan baru. Bahkan dikatakan ia akan naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Seumpama Raja Wali dikatakan dia akan naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi tidak ada kata lelah, tidak ada kata lesu. Tidak ada kata letih, tidak ada kata lengah. Harus siap. Karena memang itu kita saudara dan saya harus senantiasa siap. Jadi tetap terhubung dengan Tuhan. Itu yang akan membuat kita akan didapatkan Tuhan. Kita tetap memiliki iman. Saudara dan saya, kalau betul-betul kita adalah orang percaya, kita tidak ditetapkan untuk binasa. 1 Tesalonika 5 ayat 9 dikatakan demikian. Orang percaya tidak ditetapkan untuk binasa. Tapi jangan sampai kita menjauh dari Tuhan. Karena saudara, saya pembacaan lagi di kitab Wahyu saudara.
Bagaimana ada orang-orang yang bisa menyerah karena ada tekanan-tekanan dari sistem dunia. Di kitab Wahyu dikatakan demikian. Membuat mereka menyerahkan dirinya untuk memberikan dirinya dicap dengan tanda-tanda atau angka-angka manusia. Dikatakan demikian di kitab Wahyu. Saudara, di Lukas 18 ayat 8 dikatakan Tuhan mengatakan supaya kita senantiasa berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena apa? Karena kalau nanti anak manusia datang, apakah dia mendapatkan iman di bumi? Artinya saudara, sistem dunia bisa membuat orang-orang yang mengakui percaya kepada Tuhan, saudara, akan menyerah pada sistem dunia. Akan kompromi dengan sistem dunia. Akan berani meninggalkan Tuhan mungkin karena tekanan. Tapi yang harus kita ketahui saudara, kita orang percaya tidak ditetapkan untuk binasa. Jadi kalau kita tidak ditetapkan untuk binasa, kalau Yesus mengatakan kepada orang percaya untuk kita saudara dan saya berjaga-jaga sebab anak manusia datang seperti pencuri atau tidak diketahui waktunya, kita saudara dan saya dituntut untuk senantiasa siap. Nah kita melihat saudara di ayatnya yang ke-8 di 1 Tesalonika 5 tadi dikatakan begini saudara. Tetapi kita itu adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Saudara dan saya adalah orang-orang siang, anak-anak terang. Baiklah kita sadar berbaju jirakan iman dan kasih. Nah, saya ingin menyampaikan tentang baju jirakan iman dan kasih ini saudara. Ini akan membuat kita berjaga-jaga. Kita harus berbaju jirakan iman. Sebelum saya masuk ke baju jirakan iman ini saudara. Jirah ini, baju jirah ini seperti kalau zaman sekarang sebetulnya rompi anti peluru lah. Ya. Kalau di masa lampau itu dia ada pakaian lapisan luar saudara di bagian luar. Itu sebagai pelindung. Jadi kalau misalnya ada tombak atau panah, dia tidak menusuk ke tubuh orang itu atau tentara itu. Karena dia pakai baju jirah. Terlindung tubuhnya saudara. Nah saudara, Paulus di Efesus 6 dikatakan begini bahwa, jadi akhirnya saudara-saudara, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dikatakan selanjutnya bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh dura. Jadi kita saudara dan saya dikatakan bahwa harus memakai selengkap senjata Allah. Nah kepada jemaat Tesalonika, Paulus pun mengajarkan demikian. Kalian harus berbaju jirakan iman dan kasih. Ya, di ayat yang ke-6 dikatakan tadi sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Jangan kita lengah, jangan kita lalai. Banyak orang Kristen yang cuek, yang masa bodoh, yang apatis, yang tidak mau tahu. Saudara, supaya saudara ketahui 2 Timotius 3 dikatakan bahwa tanda-tanda akhir zaman salah satunya itu adalah masa bodoh. Tidak peduli dengan agama, hanya mementingkan diri sendiri. Kita orang percaya tidak bisa demikian. Makanya kita harus membangun iman kita. Wahyu 16 ayat 15 dikatakan begini saudara. Lihatlah aku datang seperti pencuri kembali. Yesus mengatakan. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ini kembali berbicara saudara tentang kita jangan sampai kedapatan oleh Tuhan pada datang kita dalam keadaan berdosa. Telanjang, jangan kelihatan kemaluannya sama seperti yang terjadi pada Adam ketika dia memberontak, dia malu terhadap dirinya. Dia sadar bahwa dia telanjang. Dia malu, akhirnya dia menutupinya dengan daun. Akhirnya Tuhan menggantikan daun itu dengan kulit binatang. Di Wahyu 16 ayat 15 dikatakan Tuhan akan datang, kamu harus berjaga-jaga. Kita saudara dan saya harus berjaga-jaga. Perhatikan pakaiannya. Jangan sampai berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jadi kita saudara harus berbaju jirakan. Iman. Kita tertutup bungkus saudara oleh iman kita.
Nah saudara, tadi saya katakan mengutip di Lukas 18, jika anak manusia datang apakah ada iman di bumi saudara? Berbaju jirakan iman, Tuhan akan melihat kita masih beriman atau tidak. Melihat ini kita nggak bisa masa bodoh dengan kehidupan iman kita. Kita harus membangun kehidupan kita. Jangan menjadi sama dengan dunia ini, nggak bisa kompromi dengan dosa. Kita justru saudara di akhir zaman ini menantikan kedatangan Tuhan. Yang dikatakan datang seperti pencuri. Kita harus membiasakan diri untuk tidak kompromi dengan dosa. Kita harus tegas. Kita harus berani untuk tidak kompromi dengan dunia. Paulus mengatakan supaya kita jangan menjadi sama dengan dunia. Kita harus terus memperbaharui akal budi kita. Saya percaya kalau kita terus tegas ketika kalau Tuhan izinkan, saudara, kita masih hidup, sistem dunia mengatur kita, menekan kita supaya kita meninggalkan Yesus. Tapi karena kita terus membangun kehidupan iman kita, tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan sistem dunia, saudara, kita akan menjadi tegas. Kita berani untuk menolak semua itu. Yang kita harus khawatirkan, saudara, pada saat kita, saudara, kompromi dengan dosa, kita kompromi dengan sistem dunia yang menekan kita untuk meninggalkan Yesus. Dan akhirnya kita, karena kita takut mungkin kelaparan, kita takut tidak mendapatkan jabatan sehingga kita tidak mendapatkan promosi, saudara. Akhirnya kita menjual iman kita. Yang tadi saya katakan, saya takutkan adalah ketika kita melakukan itu, Yesus datang. Yesus mendapatkan kita tidak ada iman. Ingat, Tuhan memanggil kita bukan untuk ditetapkan untuk binasa. Ayat yang 10 dikatakan, saya ulang ini, yang saudara, entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup harus bersama-sama dengan Dia. Saya percaya saudara, kalau kita selalu terhubung, membangun terus kehidupan iman kita. Saudara terus menguatkan iman kita dengan membaca firman Tuhan, merenungkannya, terus memperkatakan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kehidupan iman kita atau baju jirah iman kita itu akan semakin luar biasa. Sehingga saudara ketika ada serangan-serangan si jahat, kita tetap bisa berdiri teguh. Kita akan lawan, kita bisa melawan godaan-godaan itu. Berbaju jirakan kasih saudara. Kasih dikatakan di berapa itu? Matius 24 ayat 12 atau Matius 25 ayat, ya Matius 24 ayat 12 dikatakan begini. Di akhir zaman ini saudara, kasih menjadi semakin dingin. Kalau kasih menjadi dingin saudara, kita bukan hanya kebas. Memang sekarang kita kan sudah rasanya kebas dengan berita-berita kejahatan. Kalau dulu mungkin dengar orang kejahatan yang luar biasa, kita waduh serem sekali. Sekarang kita rasanya garing saja, lempeng aja. Tapi bukan hanya itu saudara. Kasih semakin dingin berarti kasih kita pun akan kepada Allah dan sesama pun sama saudara. Bukan hanya kepada sesama saja, kepada Allah pun kita akan semakin dingin. Yang istilah kepada jemaat Efesus di kitab Wahyu dikatakan, kita telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kita menjadi suam-suam kuku. Hubungan kita dengan Tuhan, di dalam kita iring Tuhan menjadi suam-suam kuku. Kasihnya menjadi dingin, tidak peduli lagi orang lain, tidak lagi peduli akan agama. Kita lebih bergairah, saudara, kepada apa yang dunia tawarkan. Saudara, kita lebih setuju atau lebih suka bersekutu dengan orang-orang yang tidak jelas daripada bersekutu dengan orang percaya. Kita lebih suka, saudara, menyediakan waktu yang berlama-lama di medsos daripada bersekutu dengan Tuhan. Kita lebih suka berlama-lama dengan medsos, saudara, daripada kita menyediakan kuota kita untuk mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu.
Kita rasanya keberatan waktu 1 jam untuk kuota kita. Padahal kita bisa ber2 jam membuka YouTube, membuka Facebook, membuka medsos-medsos yang lainnya, saudara. Kasih semakin dingin. Kita, saudara dan saya, tidak ditetapkan untuk binasa. Jadi jangan sampai kita melakukan itu. Saudara, kembali saudara, kalau kita melihat sudah di Matius 25 tadi, kita melihat di ayat 6 sampai yang 9, di situ menggambarkan, saudara, ada sangkakala atau ada orang yang berteriak, mempelai pria datang, song-songlah dia. Ada bunyi sangkakala yang akan berbunyi, saudara. Di mana ada tanda-tanda bahwa Yesus akan datang. Dan dia berharap kita didapati tetap memiliki iman. Artinya, karena kita tetap memiliki cadangan minyak. Kita tetap memiliki kasih kepada Allah dan kepada sesama. Selanjutnya saudara, dikatakan tadi di 1 Tesalonika 5 ini saudara, di ayat yang ke-8 dikatakan begini. Tetapi kita adalah orang-orang siap. Baiklah kita sadar berbaju jirakan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ketopong itu kan seumpama helm. Mungkin ya. Ya helm memang betul. Berketopongkan. Artinya saudara, di bagian pikiran kita ini saudara, tidak ada keputusasaan, tidak ada kemasa bodohan. Kita tetap memiliki pengharapan akan keselamatan. Di tengah kondisi yang sudah semakin carut marut saudara, kalau kita terus membangun hubungan dengan Tuhan, kita tetap memiliki iman, berbaju jirakan iman, berbaju jirakan kasih. Saudara, kita saudara dan saya pasti akan memiliki pengharapan. Pengharapan apa? Akan keselamatan. Keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ketika Yesus datang, saudara, orang-orang yang memiliki iman, orang-orang yang memiliki kasih, dia tetap memiliki pengharapan. Dan Tuhan, saudara, pada saat dia datang kedua kalinya, saudara, kita, saudara dan saya akan didapati Tuhan memiliki iman, memiliki kasih, dan kita terlihat, kenapa bisa memiliki itu? Karena kita penuh dengan pengharapan. Orang pengharapan yang berketopongan pengharapan itu selalu siap. Dia selalu berapi-api. Kenapa? Karena dia memiliki pengharapan. Dia memiliki cita-cita. Misalnya kita memiliki cita-cita mimpi. Saudara, memiliki mimpi. Ada yang diharapkan untuk kita capai. Jelas kita akan semangat. Tidak akan mungkin kita tidur-tidur. Tidak mungkin kita akan berlalai-lalai. Kita akan terus memaksakan diri kita untuk semangat. Demikian juga ketika kita berketopongkan pengharapan, saudara. Saudara dan saya selalu siap. Saudara dan saya akan semakin berapi-api bala. Selalu terhubung. Entah kita berjaga-jaga, kita tidur, kita tetap hidup untuk Tuhan. Jadi saudara, pikiran ini kita harus penuhi dengan janji-janji Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Kita harus terus mengkonsumsi firman itu sekenyang-kenyang. Terus. Agar kita tetap memiliki pengharapan. Agar kita tetap senantiasa siap sedia. Agar kita tetap kuat. Tidak ada alasan. Bangsa Israel ketika membangun benteng Yerusalem, tadi saya katakan di Nehemia 4 ayat 17. Mereka tangan yang satu memegang alat untuk mungkin sendok semen, mungkin untuk bekerja, untuk membangun tembok. Tangan kiri mereka memegang senjata. Tetap berjaga-jaga, siap untuk bertempur. Demikian juga kita saudara dan saya. Tidak ada alasan saya sibuk tidak bisa baca firman Tuhan. Saya sibuk tidak bisa membangun mesbah keluarga. Tidak ada alasan. Kita harus memaksakan diri kita untuk membangun itu. Supaya kita, pikiran kita dipenuhi, hati kita, iman kita dipenuhi dengan pengharapan akan keselamatan di dalam Tuhan. Saudara, jangan sampai ketika dia datang di
perumpamaan di Matius 25 di ayat yang terakhir dikatakan bahwa pintu tertutup. Tuhan mengatakan aku tidak mengenal engkau. Ingat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9. Saudara dan saya tidak ditetapkan untuk binasa. Saudara dan saya ditetapkan untuk selamat. Jadi baiklah kita saudara dan saya berbaju jirakan iman, berbaju jirakan kasih, berketopongkan pengharapan akan keselamatan. Maka kita saudara dan saya senantiasa menghadapi gelombang apapun, tekanan apapun, kita tetap memiliki iman. Karena kita senantiasa terhubung dengan Tuhan. Ayat yang berapa tadi 1 Tesalonika dikatakan, jadi entah kamu berjaga-jaga, entah kamu tidur, kamu hidup untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau memanggil kami untuk tidak binasa. Kalau hamba-Mu menyampaikan Tuhan tentang Engkau datang kedua kalinya seperti pencuri, sesuai dengan apa yang Engkau katakan. Bahwa anak manusia akan datang seperti pencuri. Kau mengatakan supaya umat-Mu orang-orang percaya supaya tetap berjaga-jaga. Biarlah hari ini Tuhan, kami akan tetap berjaga-jaga. Kami mau berbaju jirakan iman dan kasih. Dan kami juga mau berketompongkan pengharapan. Hidup atas janji-janji-Mu. Pengharapan akan keselamatan. Supaya kami ketika Engkau datang, yang kedua kalinya, Engkau mendapatkan kami. Kami siap menyambut-Mu Bapa. Karena kami memiliki iman. Engkau berkenan Tuhan untuk mengatakan kepada kami, kemarilah hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Kami mau mendengar itu Bapa. Untuk itu Bapa, kami akan memaksakan diri kami Bapa untuk membangun iman kami, kasih kami dan pengharapan kami di dalam Engkau. Terpujilah Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buka hati, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat berkelimpahan, Allah yang kekal. Di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Yang akan senantiasa menyertai kita mulai hari ini esok dan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kedua kali. Maranatha, terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.